Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Mewujudkan sinergi PLN dengan PSSI melalui kejuaraan internasional Piala AFF U16, PLN UP3 Surakarta dan PLN UP2D Jateng dan DIY berhasil mengamankan pasokan listrik selama pertandingan berlangsung. Kesuksesan kepemimpinan Erick Thohir memimpin BUMN dan PSSI tergambar pada kemeriahan Liga Sepak Bola Ajang Internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Kejuaraan internasional Piala AFF U16 2024 yang terselenggara dari 21 Juni sampai dengan 3 Juli 2024 sukses dilaksanakan dengan meriah. PT PLN mensupport penuh keandalan kelistrikan gelaran PSSI tersebut dengan sistem 4 lapis tanpa kedip. PT PLN Persero yang dalam hal ini PLN UP3 Surakarta dan UP2D Jateng DIY mempererat sinergi bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dengan memberikan dukungan penuh dalam gelaran AFF U16 di Stadion Manahan Surakarta. Selama pertandingan berlangsung, PLN UP3 Surakarta dan UP2D Jateng DIY berkolaborasi mensiagakan personil dan peralatan untuk mengamankan kelistrikan tanpa kedip. Ya, kami sangat mengapresiasi beliau Pak Erick Thohir bisa memerankan dua peran sekaligus dalam waktu yang bersamaan, seperti contohnya pada saat ini ketika digelar acara U16, beliau juga sangat menekankan sebagai Menteri BUMN menekankan adanya keandalan listrik menjadi prioritas utama khususnya di event-event gelaran seperti ini. Dan juga beliau sebagai Ketua Umum PSSI juga tentunya sangat terlihat ya prestasi beliau dalam memimpin timnas kita sehingga bisa melangkah sejauh ini. Kerjasama ini menjadi salah satu hal yang penting untuk terus dilanjutkan, mengingat Indonesia banyak dipercayai untuk melaksanakan ajang bertaraf internasional yang tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT PLN. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN menilai sinergi PSSI dan BUMN sangatlah erat. Sudah melaksanakan yang membantu mendukung pelaksanaan Piala AFF usia 16, dan saya lihat PLN sangat siap 4 lapis tanpa kedip gitu ya. Sukses selalu PLN ya, ke depan juga terus untuk lebih baik lagi. Di samping itu, Ratu Tisa yang turut hadir dalam pertandingan tersebut juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLN yang telah memberikan dukungan selama gelaran Piala AFF U16 berlangsung dengan mengamankan listrik tanpa kedip. Terima kasih untuk PLN yang telah mendukung secara penuh untuk kejuaraan ASEAN Under 16 Boys Championship tahun 2024. Penyelenggaraannya top, komitmennya juga oke, segala macam halnya semuanya lancar. Semua supply dari PLN tidak ada yang terkendali sama sekali. Tadi apa istilahnya? Tanpa kedip. Terima kasih atas semua supportnya untuk sepak bola Indonesia. Maju terus juga untuk PLN di Indonesia dan segenap karyawan, terus semangat. PLN sebagai perusahaan yang mengemban tugas di bidang kelistrikan di Indonesia ini terus berupaya agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, khususnya dalam menikmati fasilitas kelistrikan pada saat ajang-ajang internasional dengan memberikan skema terbaik untuk menjaga pasokan listrik yang andal. Upacara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Semarang ke-37 menjadi acara puncak dalam rangkaian Disnatalis Fakultas Hukum USM. Dalam acara tersebut, berbagai apresiasi turut diberikan bagi mahasiswa berprestasi. Fakultas Hukum Universitas Semarang menyelenggarakan upacara Disnatalis ke-37 pada beberapa waktu lalu. Bertempat di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM, acara tersebut juga mencakup penyerahan apresiasi dari alumni, penyerahan reward mahasiswa berprestasi, dan penyerahan bantuan sosial kepada panti asuhan dan pondok pesantren. Adapun orasi ilmiah disampaikan oleh Dr. Supriyadi SHMH yang berjudul Reformasi Agraria, Kenyataan dan Harapan. Dalam sambutannya, Sekretaris Universitas Dr. Abdul Karim SEMSI AKCA menyoroti kontribusi signifikan Fakultas Hukum USM selama 37 tahun. Kemudian yang berhubungan dengan lulusan cukup bagus tadi saya lihat.
rekognisi dari lulusan tuh bisa tergambar dari prodi hukum ini tadi itu. Jadi banyak lulusan-lulusan diterima di tempat-tempat kerja, kemudian ikut kontribusi di dalam proses perjalanan bangsa, dan itu cukup luar biasa menurut saya itu. Jadi ke depan harapannya Fakultas Hukum bisa lebih semangat ya. Jadi dengan gelar akreditasi unggulnya itu harapannya ke depan Fakultas Hukum bisa lebih bersinar, lebih smart, kemudian lebih bisa mempertahankan akreditasinya itu, kemudian bisa lebih guyup, rukun, sehingga bisa mempunyai ide-ide atau gagasan-gagasan atau kreativitas yang lebih bagus, sehingga ke depan Fakultas Hukum itu tetap jaya, tetap unggul dan sebagainya tadi itu. Perjalanan panjang Fakultas Hukum USM hingga 37 tahun juga menjadi rasa syukur bagi Dekan FH USM, Dr. Amri Panahatan Sihotang SSSHM HUM. Ia menyatakan Fakultas Hukum terus meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, Fakultas Hukum saat ini memiliki jumlah mahasiswa yang aktif dan selalu mengalami perkembangan berjumlah 1.506 mahasiswa aktif. Dalam proses pendidikan ini, Fakultas Hukum telah menghasilkan lulusan yang tersebar di seluruh Nusantara ini, bahkan mancanegara, sejumlah 3.829 lulusan. Sejak berdiri dalam bentuk Politeknik Semarang tahun 1987 hingga menjadi Universitas 1994. Dalam menunjang proses pembelajaran saat ini, Fakultas Hukum didukung oleh dosen tetap sebanyak 32 orang. Menjadi wujud apresiasi bagi mahasiswa berprestasi, alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang memberikan beasiswa pada para lulusan berprestasi di wisuda ke-68 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Desnatalis ke-37 Fakultas Hukum Universitas Semarang terselenggara dengan begitu meriah. Apresiasi tinggi juga turut diberikan oleh alumni FH USM dengan memberikan beasiswa pada para lulusan yang berprestasi pada wisuda ke-68 FH USM beberapa waktu lalu. Dr. Aan Tauli SHMH memberikan apresiasi khusus bagi 5 lulusan yang berhasil mencapai prestasi akademis luar biasa. Faiza Adha Alsyanda dinobatkan sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan apresiasi berupa uang tunai 10 juta rupiah. Tak hanya Faiza, 4 lulusan lainnya yaitu Kumala Wahyu Paldina dengan IPK 3,90, Francisca Intan Cahyaningrum yang meraih IPK 3,94, Brenda Olivia Grasera dengan IPK 3,97, dan Nabila Najwa Arifiani yang meraih IPK 3,99 turut mendapatkan beasiswa studi S2 di Magister Hukum USM. Menurut Ketua IKADIN Jawa Tengah yang juga alumni FH USM, Dr. Aan Tauli SHMH, yang menyatakan bahwa hadiah ini menjadi bentuk apresiasi pada lulusan atas keberhasilan mereka meraih prestasi akademis gemilang. Dr. Aan juga menyampaikan bahwa apresiasi tidak hanya berupa beasiswa, tetapi juga kesempatan untuk magang dan mengikuti pendidikan profesi advokat di kantornya. Teman-teman, tidak hanya kita berikan beasiswa untuk S2, kita juga memberikan kesempatan kalau yang berminat ingin menjadi pengacara atau advokat itu nanti akan mengikuti pendidikan PKA di organisasi IKADIN, ujiannya kemudian penyumpahan itu tidak dipungut biaya ya. Yang daftar langsung saja, ada Mbak Novi nanti di belakang situ, tinggal kita akan mengadakan dan setelah PKA nanti akan ada ujian dan juga ada penyumpahan ya. Kemudian yang terakhir mungkin kami juga akan memberi kesempatan kepada teman-teman kalau yang ingin magang di kantor kami secara dini sekarang kami buka ya. Kami buka, kami bolehkan. Karnival Sirkus dapat menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin menikmati waktu bersantai bersama keluarga. Mengundang beberapa pesirkus asal Rusia, event yang menghadirkan atraksi-atraksi yang memikat banyak orang ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan seperti juggling balls,
roll bola, hula hoops, dan aksi duo on roller skate. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza. Saya sedang berada di Mall Depak Semarang, sedang mengadakan karnaval sirkus dari Rusia. Kira-kira seperti apa atraksinya? Yuk ikuti saya. Di sini kita bisa menyaksikan aksi-aksi memukau dari para seniman sirkus Rusia yang terkenal. Dengan keahlian mereka, mulai dari akrobat yang menantang gravitasi hingga penampilan atraksi hula hoop yang mengumumkan. Semuanya disajikan dengan penuh keceriaan dan keajaiban. Tidak hanya menyuguhkan hiburan yang spektakuler, pertunjukan ini juga membawa penonton merasakan pengalaman unik dan memukau dari seni sirkus Rusia yang terkenal. Saya Bungan, pesan saya lihat acara ini tuh ya senang, terus excited juga karena kan baru jarang di kota kayak gini. Kalau ada acara kayak gini lagi, saya bakal nonton lagi sih, Kang. Ditambah lagi, suasana di sini sangat meriah dengan dekorasi yang megah dan cahaya yang mempesona, membuat setiap sudut mall ini terasa hidup. Nama saya Utanadiatus Soleha. Perasaan saya ketika melihat sirkus ini tuh happy, senang. Karnaval siklus dari Rusia ini berlangsung dari tanggal 29 Juni hingga 14 Juli 2024, setiap hari Kamis hingga Minggu, jadi pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan menakjubkan ini. Nah, itu tadi sekilas tentang karnaval sirkus dari Rusia di Mall Depak Semarang. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan yang luar biasa ini. Saya Aziza dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Rentan terkena serangan cyber, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora mengakui tak ada tenaga keamanan dan informasi. Pasalnya, tak ada formasi tenaga tersebut di dinas tersebut. Padahal Diskominfo telah mengusulkan formasi tenaga cyber keamanan data sejak 2023 lalu. Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho akui serangan cyber di website yang dimiliki jajaran Pemkab setempat masih rawan dibobol. Hal itu dikarenakan Pemkab Blora tidak punya tenaga keamanan dan informasi untuk menjaga data-data bahkan website pemerintahan. Menurutnya, awal kasus pembobolan website itu terjadi sekitar bulan Juni-Agustus 2021. Akibatnya beberapa data di website yang dikelola OPD hingga desa itu hilang. Website di lingkungan Pemkab Blora itu pernah diserang hacker pada bulan Juni hingga Agustus 2021 lalu. Itu memang cukup fatal. File dan foto-fotonya hilang dan display websitenya diganti jadi seperti website judi online. Diskominfo terus mencoba mengusulkan di CPNS tahun ini untuk formasi keamanan data dan formasi sejumlah 8 hingga 9 orang. Hingga sekarang belum dapat kabar lagi, padahal ini sangat penting untuk keamanan data apapun di lingkup pemerintahan Kabupaten Blora. Untuk website di lingkungan Pemkab Blora pernah dihack terkait iklan judi online, Pak? Betul. Jadi kapan terakhir itu, Pak? Sebetulnya bukan judi, bukan karena slot judi online ya. Itu sekitar di tahun 2021 di bulan Juni-Juli itu ya, sampai Agustus. Itu memang cukup fatal. Kemarin mengganggu kita terkait dengan website, baik website yang dikelola oleh OPD sampai website yang dikelola oleh pemerintah desa. Dan pada saat itu memang kita fatal karena di website itu yang sudah tersedia yang demikian rapi terkait dengan file, foto dan lain sebagainya itu semuanya hilang. Ya, sehingga upaya kami di akhir tahun 2021 kita sudah bangun kembali website yang baru, sehingga sampai dengan ini ya tidak ada gangguan ya sementara ini. Ini harapan kita sekali lagi ya kaitannya dengan sistem keamanan informasi ini memang menjadi hal yang sangat penting. Untuk kendalanya sendiri, Pak, di sistem pengamanan informasi ini, Pak? Ya, satu kendala yang memang kami sedang mencoba untuk terus berupaya karena kami tidak terlalu bisa berharap dari ketersediaan anggaran ya. Karena bagaimanapun kami sangat membutuhkan SDM. SDM yang mumpuni di bidang keamanan informasi, dan sebenarnya juga kami sudah mencoba untuk terus berupaya untuk mengusulkan formasi dalam pengadaan CPNS. Ya, namun demikian sampai dengan hari ini memang belum ada perkembangan. Mungkin
ya kami terus berharap dengan upaya-upaya kami untuk mencoba kerjasama lah dengan berbagai pihak stakeholder ya kaitannya dengan keamanan informasi ini. Yang salah satunya adalah dengan BSSN gitu. Di samping memang kita mencoba untuk meningkatkan kapasitas yang ada di SDM kami sendiri untuk kita coba peningkatan kapabilitas untuk mengikuti diklat dan lain sebagainya. Terakhir mengajukan informasi itu kapan Pak? Ya, sekitar di tahun 2023 ya, 2022-2023. Berapa yang ya, diajukan? sekitar kita usulkan banyak waktu itu ya, khusus di bidang keamanan informasi mungkin di sekitar 9-8 orang itu ya. Berarti sampai saat ini di Blora belum ada tenaga cyber security-nya secara spesifik ya Pak ya? Secara spesifik memang belum ada. Belum ada sama belum sekali? Ada. Tak sampai situ, Dinkominfo Blora juga mencari cara lain, yaitu bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk pengamanan data digital dan informasi di lingkungan Pemkab Blora. Sudah dicoba datangkan para ahli, ada 2 orang dari BSSN, untuk mengkaji aplikasi-aplikasi yang sedang berkembang di Blora. Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora mempersiapkan kondisi darurat terhadap beras. Sebanyak 30 ton beras disiapkan guna membantu inflasi pangan ke depan. Hingga pertengahan tahun ini, cadangan beras pemerintah Kabupaten Blora yang tersimpan di gudang diperkirakan tersisa 30 ton. Dengan jumlah tersebut, Dinas Pangan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan DP4 Blora berharap agar sisanya dimanfaatkan untuk keadaan darurat. Pasalnya, beras dikeluarkan jika terjadi hal mendesak, inflasi harga, dan bantuan korban bencana. Kepala DP4 Kabupaten Blora, Ngaliman, terkait beras cadangan yang ada di gudang ketahanan pangan bentuknya gabah. Jika ingin disalurkan, gabah digiling menjadi beras. Untuk stok awal cadangan beras Pemkab Blora sebanyak 43 ton. Selama beberapa bulan sudah tersalurkan 13 ton. Ia menambahkan untuk tahun ini ada beberapa kegiatan yang membutuhkan penyaluran beras Pemkab Blora. Sesuai dengan kegunaan beras tersebut yang tercantum pada Perbu Blora nomor 1A tahun 2014 tentang pengelolaan cadangan pangan. Beras boleh disalurkan kepada masyarakat atas instruksi Bupati Blora. Terjadinya kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan gejolak harga pangan. Tahun ini Pemkab sudah melakukan kegiatan pengendalian inflasi di Kelurahan Bangkley dan Kelurahan Sonorejo, penyaluran bantuan korban kebakaran Pasar Ngawen, serta kegiatan Blora Menyapa Ramadan. Bahwa Bapak Bupati Blora lewat Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora pada tahun 2024 ini mengadakan gabah yang jika diberaskan adalah 43 ton. 43 ton beras gitu. Alhamdulillah dari 43 ton sudah terserap 13 ton. Sehingga ini pada pertengahan ini masih 30 ton beras. Pertama untuk gerakan pengendalian pangan, mengendalikan inflasi, kemudian pengendalian inflasi juga permintaan di daerah seperti kemarin di Kelurahan Bangkley itu Pak Lurahnya karena di sana harganya lumayan tinggi, kemudian diadakan gerakan pasar murah di sana itu di Bangkley. Kemudian yang kedua untuk bantuan karena kebakaran Pasar Ngawen gitu ya. Karena ini dawuh dari Bapak Bupati, maka kita salurkan bantuan beras ke Pasar Ngawen yang terbakar itu. Selain itu juga disalurkan untuk pada saat Ramadan kayak gitu pada masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Nah, untuk beras-beras itu yang ada di gudang itu sumbernya dari mana Pak? Apakah dari petani Blora atau dari luar? Dari petani Blora. Kita alhamdulillah punya gapotan yang bagus dan dia bisa menyalurkan dari gabah yang dihasilkan kemudian disalurkan untuk untuk gerakan-gerakan kita, termasuk kita membeli di Kabupaten tersebut. Kenapa ngambil di Kabupaten Pak? Ya, ini adalah produk dari Kabupaten Blora.
sehingga kita perlu membeli dari produk yang atau hasil panen di Kabupaten Blora. Ngaliman menambahkan beras yang ada di gudang ketahanan pangan itu berasal dari anggaran APBD Kabupaten Blora. Pasokan cadangan beras juga berasal dari gabungan kelompok petani atau Gapoktan. Beras yang ada di gudang itu nanti biar menjadi ketersediaan pangan yang asli dari petani Blora. Pemirsa, di tengah semakin populernya produk mie instan di Amerika, popularitas produk mie instan Indonesia juga terus meningkat hingga mulai marak dijual di rantai supermarket besar Amerika Serikat. Berikut laporan tim VOA dari Summer Fancy Food Show, New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini seperti Nissin atau Maruchan karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label, intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.